Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta untuk kalian para Taurus dimanapun kalian berada dengan judul You versus Them. Jadi ada bagian di mana bacaannya untuk kalian dan ada bagian di mana bacaannya untuk orang yang dealing dengan kalian. Oke, sebelum mulai semprot-semprot dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah membeli ini dan mungkin bisa membantu kalian untuk lebih berkonsentrasi karena yang buruk-buruk, yang negatif-negatif sudah dihus-hus dijauh-jauhkan di lingkungan sekitar atau di ruangan tempat kalian berada. Oke, kita mulai aja kartunya dan saya akan memakai kartu satu ini untuk bagian kalian. Ini adalah Reader White Tarot dan bagian untuk si dia ini adalah Wheel of the Year untuk bagian si dia yang dealing dengan kalian. Bisa apa aja zodiaknya, tapi bisa juga terlihat. Kalau memang terlihat nanti saya bacakan. Oke. Sekali lagi bisa resonate bisa tidak, tapi ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi kita lihat aja kartunya bilang apa. Dan kartunya jatuh. Sebentar ya, my dear Taurus. Oke. Saya buka 3 kartu saja, nanti akan ditambahkan dengan kartu selanjutnya kalau memang diharuskan ya. Kalau memang ada yang harus dibuka. Oke, sudah ada 3 kartu bagian kalian. 3 kartu untuk kalian, untuk orang yang dealing dengan kalian, para Taurus. Yang ini, oke. Ini kayak seimbang ya, Taurus sama orang yang dealing dengan Taurus ya. Seimbang ya, sama-sama sama-sama perasaannya, sama-sama situasinya. Wow, seneng deh kalau kayak gitu. Oke. Well, kartu pertama kalian adalah Ten of Cups. Wow. Untuk Taurus sendiri merasa bahwa hubungan ini adalah hubungan yang memang direstui oleh semesta, membuat kalian bahagia, bahkan direstui juga oleh keluarga kalian atau orang-orang di sekitar kalian berdua. Dan hal itu membuat kalian bahagia. Dan kalau hal itu menurut kalian adalah hal yang menjanjikan untuk masa depan kalian, ya benar. Kalau dilihat dari kartu bacaan kali ini, orang yang dealing dengan Taurus bisa memberikan janji, atau Taurusnya yang berjanji kepada orang tersebut ya kan, bahwa ini adalah sebuah hubungan yang solid yang jika diteruskan akan membawa kebahagiaan bagi kalian berdua. Bagus banget. Oke. Dan ada Five of Pentacles. Oke. Beberapa dari Taurus walaupun merasa ini adalah sebuah hubungan yang solid yang bisa menjanjikan untuk masa depan kalian, akan tetapi terkadang masih tidak percaya diri. Terkadang kalian merasa kalian harus terus mengejar cinta kalian itu supaya dia selalu memperhatikan kalian. Atau ada rasa was-was di dalam diri Taurus bahwa suatu ketika dia harus meninggalkan atau ditinggalkan. My dear Taurus, kalau kalian sedang merasa
sedikit nggak enak, sedikit galau begitu, atau merasa tidak nyaman dengan posisi kalian saat ini, perlu diingat masih Merkuri retrograde ya. Jadi mungkin saja itu hanya perasaan doang. Itu hanya perasaan saja. Pada dasarnya percintaan kalian, hubungan percintaan kalian cukup solid dan menjanjikan. Kalau ada perasaan seperti ingin ditinggalkan atau meninggalkan, atau ketakutan untuk ditinggalkan atau meninggalkan, itu hanya gara-gara Merkuri retrograde yang sedang membolak-balikan hati kalian, yang membuat perasaan kalian kacau balau gak karuan, atau memang kalian tidak menginginkan hal tersebut sebenarnya jadi beban pikiran, tapi tiba-tiba datang gitu. Ya udah, itu karena Merkuri retrograde aja ya. Dan kartu selanjutnya adalah Eight of Pentacles yang terbalik. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang terlihat di sini adalah kedua belah pihak saling bekerja sama, bukan satu pihak saja. Jadi bukan hanya Taurus yang ingin mengusahakan agar hubungan ini berhasil, tapi orang tersebut juga merasakan hal yang sama. Jadi kalian bisa bekerja sama untuk membangun sebuah hubungan yang solid di bacaan yang ini. Oke, tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena tidak semuanya yang menonton ini akan mempunyai cerita hidup yang sama. Oke, so my dear Taurus, saya buka kartu klarifikasinya untuk Ten of Cups. Kartunya adalah King of Cups. Dalam posisi yang bagus sih, benar, ini hubungannya sangat solid. Cuma dibutuhkan pengertian di dalam dirinya seorang Taurus. Mungkin masa-masa ini agak sulit untuk dijalani. Selain dari Merkuri retrograde juga yang akan mempengaruhi emosional kalian, mungkin juga berimbas kepada orang yang dealing dengan kalian. Jadi kalau dua-duanya terimbas, saling mengerti aja ya, saling mengerti bahwa keadaan ini sebenarnya hanya sementara, sampai kalau Merkuri retrograde-nya sampai 15 Mei, dan sebenarnya hubungan kalian solid-solid aja. Dan ya, direstui oleh semesta in a way ya. Dan untuk Five of Pentacles yang tadi saya bilang, kalian mungkin merasa takut jika ini tidak solid dan akhirnya ditinggalkan dan meninggalkan sih. Ada Two of Wands. Perasaan mendua, bukan mendua hati ya. Mendua, di satu sisi kalian sangat ingin hal ini menjadi hubungan yang baik, hubungan yang menjanjikan, tapi di sisi lain juga kalian berpikir sebaliknya. Oke, sekali lagi, kemungkinan itu hanya emosi jiwa karena adanya pengaruh Merkuri retrograde ya. Kalau dibilang solid, jangan khawatir. Dan Eight of Pentacles yang terbalik, kartunya adalah terbalik juga nih, Two of Cups yang terbalik. Padahal di situ Two of Cups-nya si dia nggak terbalik gitu. Jadi sebenarnya lebih ke perasaannya si Taurus aja yang ngerasa ini sebenarnya orang ini bisa diajak kerjasama nggak? Sebenarnya bisa ya. Cuma memang masanya sedang tidak enak, situasi emosionalnya sedang kena, baik si Taurusnya maupun orang yang dealing dengan Taurus, sehingga rasanya Two of Cups atau kesepakatannya belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sabar ya, sampai 15 Mei-nya berakhir akan ada perubahan, jangan khawatir. Dari sisi dia ada Two of Cups, oke? Ada Two of Cups dalam dengan situasi yang positif, dengan kartu yang tidak terbalik. Menurut si dia yang dealing dengan
Taurus, dia merasa sebenarnya ini hubungan yang direstui oleh semesta. Nggak peduli apa kata dunia, apa kata sekitar kalian, yang jelas ini direstui oleh semesta. Kalau menurut bacaan kali ini, iya, memang ada restu dari semesta bahwa dia adalah soulmate menurut orang yang di-link dengan Taurus, tapi di kenyataannya juga sebenarnya demikian. Kalau Taurus merasa apakah mempertanyakan lagi ya, apakah ini benar-benar solid, apakah ini benar-benar bagus, bla bla bla. Sepertinya kalian hanya terbawa emosi aja. Karena sebenarnya yang terjadi iya. Kalian berada di posisi yang baik dua-duanya dan memang direstui oleh semesta sebagai sebuah hubungan yang solid atau soulmate atau apapun itu termnya. Dan the Eight of Pentacles-nya juga ada di orang tersebut. Orang tersebut melihat hubungan ini sebagai hubungan yang baik, yang solid, yang direstui oleh semesta, soulmate, dan lain sebagainya. Akan tetapi dia merasa lebih banyak dia yang mengusahakan daripada kalian para Taurus. Kalau si Taurusnya sendiri ngerasa kita harus mengusahakannya berdua kok, nggak bisa sendiri-sendiri kok. Taurusnya juga ngerasa seperti itu, tapi mungkin kurang menurut si orang yang di-link dengan Taurus, sehingga ada ketidaksinkronan ya di situ. Tapi itu bukan masalah sama sekali loh Taurus, bisa saja hal itu nanti kalian bicarakan lagi saja sehingga kalian bisa menemukan titik temu, karena secara semesta kalian sudah disatukan. Dan ada King of Pentacles. Kalau kartunya Taurus, King of Cups, kartunya si dia yang di-link dengan Taurus adalah King of Pentacles, di mana segala sesuatunya sudah mapan, segala sesuatunya sudah berada di tempat yang sebenarnya. Jadi mau worry apalagi, mau khawatir apalagi, mungkin itu yang dipertanyakan oleh orang yang di-link dengan Taurus ya, mempertanyakan Taurus gitu, karena posisinya menurut dia sudah pada tempatnya, sudah baik-baik saja, tapi kok si Taurusnya itu agak sedikit khawatir dengan keadaan ini. Oke, my dear Taurus, Merkuri retrograde-nya sedang berada di bulannya Taurus, sehingga itu sangat mengimbas kalian dan sangat mengimbas yang mempunyai elemen tanah seperti kalian, yaitu Virgo dan Capricorn juga. Oke, so klarifikasinya atau mungkin ada kontraknya kita lihat. Untuk Two of Cups ada Ten of Pentacles sih. Kalau kalian memang bisa mempertahankan ini, tentu saja akan solid banget dan terjadi hal-hal yang luar biasa dan posisinya bagus banget. Tapi tentu saja nggak segampang itu untuk meraihnya ya. Perlu dua orang yang saling bekerja sama. Kalau cuma satu orang susah. Itu yang dirasakan oleh orang yang di-link dengan Taurus. Dia ngerasa dia mengusahakan lebih banyak dibandingin Taurus. Jadi kok kayak ngusahain sendiri nih Taurus, kok enggak gitu ya. Oke, dan untuk kartu Eight of Pentacles-nya si dia, kartunya adalah Four of Pentacles. Oke, ini sebenarnya untuk perasaan amannya si dia, orang yang di-link dengan si Taurus. Makanya dia mengusahakan segala sesuatu. Nggak apa-apa deh sendiri, nggak apa-apa deh si Taurus lagi angin-anginan atau lagi ya terdampak oleh Merkuri retrograde. Yang penting dia mengamankan posisinya. Posisi apa? Posisi dalam hal di-link dengan si Taurus atau posisi hubungan kalian berdua. Oke, dan untuk King of Pentacles-nya adalah Four of Cups yang terbalik. Oke,
beberapa hal yang tidak terjadi sesuai dengan perencanaan itu memang ya, oke, saya bisa bilang bahwa itu disebabkan oleh si Taurus yang lagi bersikap agak kurang nyaman atau lagi galau kali ya. Makanya Four of Cups-nya terbalik. Beberapa penawaran yang dilakukan, pemberian yang dilakukan oleh orang yang di-link sama Taurus dipertanyakan oleh Taurus karena Taurusnya menganggap ih beneran apa enggak nih, jangan-jangan cuma PHP gitu ya. Oke, ini bacaan untuk kalian yang memang sudah solid hubungannya, udah berpikiran untuk menuju jenjang pernikahan, tapi juga untuk kalian yang masih dalam waktu penjajakan. Dan kartu-kartu yang terlihat di sini zodiaknya adalah Taurus itu sendiri tentu saja, kemudian Cancer ada di situ, Cancer, Gemini ada juga di situ. Ya, itu saja yang terlihat. Tapi bukan berarti yang lainnya yang lainnya enggak ya. Tetap aja yang lainnya juga bisa saja itu ada di situ. Oke, so 3 kartu akan saya buka. Untuk yang ini khusus untuk si Taurus, apa yang harus dilakukan untuk bertahan di situasi seperti ini, di situasi percintaan ini. Yang pertama, Four of Wands rewards. Kalian harus tahu bahwa banyak hal telah dilakukan orang tersebut kepada Taurus untuk mempertahankan ini, atau sebaliknya Taurus yang melakukannya. So harus dua-duanya saling memberikan reward, saling memberikan bilangnya apa ya, selalu bilang yang positif-positif tentang pasangannya gitu ya. Jangan melihat yang negatif side-nya, tapi lihat yang positifnya. Dan sekali lagi pertanyakan in the first place, dari permulaan apa yang membuat kalian bisa bersama dengan dia. Oke. Dan ada boredom, Four of Cup, four lagi. Oke, kemungkinan juga ada beberapa hal yang menurut Taurus atau orang tersebut ini hubungannya lagi nggak asik gitu, jadi menimbulkan kebosanan. Coba mulai dikomunikasikan lagi sehingga kalian bisa saling memberi excitement lah ya, mungkin jalan-jalan berdua, untuk mungkin komunikasi yang lebih dalam atau deep, mungkin memberikan hadiah kecil atau perhatian atau apapun itu untuk kembali lagi meningkatkan perasaan cinta. Karena bagaimanapun menurut penelitian, cinta itu hanya bertahan 3 sampai 6 bulan. Selebihnya apa? Selebihnya adalah excitement, hasrat atau segala sesuatu yang diusahakan oleh orang yang punya hubungan itu gitu. Karena nggak bisa kalau cuma makan cinta. Bertahannya cuma 3 sampai 6 bulan aja. Dikit banget ya. Tapi kenapa bisa sampai langgeng panjang? Itu adalah proses yang harus terus menerus dijalani sehingga tidak ada boredom itu ya, kebosanan itu. Kalau udah mulai ada tanda-tanda bosan, lakukanlah sesuatu ya, baik si Taurusnya maupun si orang yang di-link dengan Taurus. Oke, yang terakhir sih victory. Apakah hubungan ini terlihat solid? Terlihat solid memang. Dan memang diupayakan oleh semesta untuk bisa bersama-sama Taurus dan pasangannya untuk langgeng sampai ke titik di mana kalian menginginkan sebuah hubungan yang benar-benar oke, true love, solid, whatever. Siapa yang gak percaya true love? Saya masih percaya true love. Karena itu harus diusahakan terus-menerus ya. Oke, so ada pesan apa lagi? Oh ya, saya buka dari Fairy Oracle card. Apa pesannya untuk hubungan kalian para
Taurus, moderation. Pesannya untuk kalian moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Kok makan? Kok makan? Okay. Try to eat mindful and helpful, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Oh, okay. Ini ngomongin tentang makan. Tapi gini ya, kalau saya hubungin dengan situasi Taurus yang masih berada di Merkuri retrograde yang ya sebentar lagi selesai ya, tanggal 15 Mei. Makan sehat itu perlu, hidup sehat itu perlu. Dengan begitu mental kalian juga terjaga. Kalau kalian bilang I have a mental health, everybody have a mental health my dear. Bukan kalian aja. Cuma gimana caranya kita orang per orang memaintain diri kita sendiri masing-masing supaya kita tetap sehat. Kalau perlu bantuan, dan ya go untuk bantuan itu. Dan makanan ini juga, moderation ini yang tentang makanan ini, meaningful atau mindful eating, katanya mindful food something ya, dibilang begitu. Itu sebenarnya juga berpengaruh dengan mood kita gitu ya. Oke, so ya sedikit banyak mungkin kalian bisa searching makanan apa yang baik untuk kesehatan mental kalian, karena ya saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, tapi mereka bilang makanan pun bisa mempengaruhi mood dan mental health seseorang. Oke, so pesannya bagus banget. And untuk semesta sendiri melihat hubungan kalian itu, si Taurus dan yang dealing dengan Taurus atau yang bersama dengan Taurus sebagai, coba as a flower kita lihat, ini adalah tulip, katanya tulip. Aduh, tulisannya kuning kecil-kecil, saya susah bacanya. Yellow tulip, bright, smile, happy, and cheerful. Sih sebenarnya hubungannya bright, tapi kok begini amat gitu kan? Kok ada yang bosen, kok ada yang diem aja, kok ada yang ini dan itu, ya kan sudah saya bilang, mungkin stresnya hanya gara-gara fenomena Merkuri retrograde yang akan berlangsung sampai pertengahan bulan Mei atau 15 Mei. So bertahan saja, oke? Dan yang terakhir, pesan dari Angel Guide untuk kalian para Taurus di bidang percintaan kalian. Ya ini terpaksa untuk yang udah punya pasangan atau yang udah ada punya inceran ya. Bukan yang masih single, nanti untuk yang single kapan-kapan saya bacain. Listen deeply, bagus banget. Dengarkan lebih dalam, lebih deep lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kalian mau, apa yang pasangan kalian mau, dan bicarakanlah baik-baik. Oke, so buat saya bacaan cinta kali ini untuk Taurus bagus. Ya kalau masih ada bolong-bolong di sana sini atau masih ada misunderstanding di sana sini, ada ketakutan untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Buat saya itu cuma ketakutan ya. Nggak terlihat di sini karena kartunya solid, kartunya bagus, dan kartu soulmate-nya juga muncul. Jadi ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan di situ. Hanya memang perlu kalian berdua mengusahakan hal tersebut supaya jadi solid, supaya jadi benar-benar bisa kalian upayakan semaksimal mungkin demi hubungan kalian berdua. Oke, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Dan kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam Light Angel and Love. Bye.